Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama dan kita renungkan hari ini diambil dari Mazmur 24. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Mazmur 24. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Saudara, Mazmur 24 dimulai dengan statement bahwa alam semesta ini, pemiliknya adalah Tuhan. Dan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Saudara, Mazmur ini sangat menarik. Diawali dengan siapa pemilik alam semesta ini dan siapa penciptanya. Tetapi di akhir Mazmur ini, saudara, Mazmur ini berbicara tentang Tuhan yang menciptakan itu, dia akan datang kembali. Saudara, Mazmur ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dia pemiliknya. Dan Alkitab mengatakan juga, dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Dia penciptanya. Saudara, apa artinya dia mendasarkannya di atas lautan, menegakkannya di atas sungai-sungai? Saudara, ketika Alkitab berbicara tentang air atau lautan atau sungai-sungai, itu berbicara sesuatu yang bisa bergoncang, tidak stabil, sesuatu yang bisa bergemuruh. Dan Tuhan dikatakan mendasarkannya di atas lautan. Apa artinya? Saudara, Tuhan, dia melampaui gemuruh lautan. Dia melampaui ketidakstabilan lautan atau sungai-sungai. Saudara, ciptaannya menjadi teguh. Meskipun seharusnya ciptaan ini tidak teguh, dia bisa bergoncang. Siapa yang meneguhkannya? Tuhan. Saudara, ciptaan ini sudah begitu lama ada, sudah begitu lama bereksistensi. Dan sampai hari ini bisa dalam keadaan seperti ini, saudara. Saudara, jangan lupa, ada Tuhan, Sang Pencipta itu, yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Meskipun lautan bisa bergoncang, sungai bisa bergoncang, tapi Tuhan, dia yang memeliharanya. Dan saudara, yang kita ingin renungkan adalah pemazmur memulai dengan Tuhan yang maha besar itu menciptakan segala sesuatu. Dan pada akhir mazmur ini, Tuhan berbicara, dia akan datang kembali. Dan saudara, di tengah-tengah mazmur ini, saudara, mazmur ini bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saudara, seakan-akan pemazmur sedang berbicara, kita ini sedang berada di antara Allah yang mencipta segala sesuatu pada masa yang lalu dan Allah yang akan datang kembali di masa yang akan datang.
Saudara, tidak seperti pemahaman orang-orang yang menganut deisme misalnya, yang menganggap Tuhan setelah mencipta, Tuhan tidak peduli dengan ciptaannya. Saudara, Alkitab memberitahukan, Dia menciptakan segala sesuatu, Dia perhatikan apa yang terjadi, satu kali Dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dan tentu ketika Dia datang kembali, saudara, itu adalah waktu penghakiman itu bagi umat manusia. Dan di situ saudara-saudara, hari ini pemazmur berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saudara, di sini menjadi introspeksi bagi kita. Introspeksi apa, saudara? Saudara, Alkitab berkata begini, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, introspeksi pertama adalah apakah saudara sudah diselamatkan Tuhan? Saudara, juru selamat kita sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan dan kebenaran hidup. Apakah saudara sudah menerima Dia? Yang kedua, saudara, apakah saudara sadar bahwa hidup kita ini satu kali harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Dan Alkitab berkata, itu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan orang-orang ini akan diberkati, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, kita harus sadar, Tuhan yang telah mencipta segala sesuatu, Dia tidak berhenti di sana. Hari ini Dia sedang memperhatikan hidup saudara dan hidup saya. Dan satu kali nanti, Dia akan datang kembali, dan Dia akan menilai seluruh kehidupan kita. Saudara, bagaimanakah engkau hidup hari ini? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Tuhan tolong kami memiliki kesadaran Tuhan yang sudah mencipta segala sesuatu, satu kali nanti Tuhan akan datang kembali untuk menilai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.